Halo teman-temanku, welcome back to my channel. Bersama aku Mela, kita reading kembali. Oke, kita akan coba cek energi dia dan kamu ya. Tentang hubungan kamu, tentang cinta dan asmara kamu. Tapi ingat ya, buat teman-temanku, ini adalah bacaan energi yang sifatnya prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan, pencipta alam semesta. Jadi buat teman-temanku, semoga bisa bijak dalam menyikapi readingan ini dan bisa menemukan pesan-pesan positif nantinya. Aku berharap buat teman-temanku semuanya dimanapun kamu berada, selalu sehat, bahagia, dan dimudahkan semua urusannya ya, amin. Oke, kita akan shuffle kartunya. Tentang cinta antara kamu dan dia, seperti apakah yang terbaca? Dan ini energi banyak orang, bisa resonate, bisa tidak dengan kamu semuanya, atau hanya ada beberapa aja yang resonate. Buat kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan. Artinya, kartu ini belum membaca energi kamu ya. Oke. Kita akan coba lihat untuk energi percintaannya kamu. Ya. Jadi di sini ada open mind. Replace the old cycle with a new and exciting one. Nah, jadi kalau dilihat dari hubungan kamu dengan dia, sepertinya mungkin akan ada peluang, ya. Ada satu pemikiran yang mulai terbuka di sini. Apakah antara kamu dengan dia itu seperti ada hubungan yang berkonflik, ya, ada kecemburuan juga mungkin ya. Ya mungkin saat ini lagi hubungan kami itu kayak lagi marah-marahan, lagi diam-diaman gitu ya, ada seperti itu. Tapi di dalam pikiran kamu ataupun dia merasa kayak nggak mesti harus gini gitu loh, aku nggak mau harus begini terus gitu, karena ini akan melukai hati aku dan hati dia juga. Ya mungkin di antara kamu dengan dia itu sama-sama saling memikirkan. Pikiran kamu dengan dia itu mulai terbuka. Oh, yang aku lakukan ini salah gitu loh. Yang dilakukan itu juga dia menyadari salah gitu. Ya, ini tentang perjalanan cinta kamu atau cinta kamu yang kamu jalani saat ini ya. Sepertinya memang lagi ada masalah. Oke. Di sini ada way of it. Akhirnya kamu dengan dia mungkin menemukan sebuah jalan untuk memperbaiki hubungan ini, hubungan yang rusak ini. Ya. Arti kata mungkin jalan ini adalah jalan yang benar-benar kamu harapkan. Mungkin ada perbaikan dari segi sikapnya dia, atau mungkin sikapnya kamu juga, atau udah menurunkan ego masing-masing ya. Ya karena apa ya? Ada beberapa dari teman-teman yang mungkin yang berada di case-nya ini ya. Kamu menyadari kita kan udah lama menjalin suatu hubungan, tapi kenapa sih dengan hal sepele ini kita harus berkonflik begini? Itu kan merusak hati kita gitu. Jadi akhirnya di situ kamu merasakan kita punya jalan untuk memperbaikinya. Ya mungkin salah satu di antara kami itu menurunkan egonya. Ya intinya mungkin udah memaafkan lah. Arti kata memulai terlebih dahulu. Ya karena di sini ada ending trauma. Intinya kamu dengan dia pengen mengakhiri masalah ini. Ya udahlah, kita nggak usah konflik-konflik lagi gitu, kita nggak usah berantem lagi, kita nggak usah marah-marahan lagi, cemburu-cemburuan lagi gitu ya. Nah ini sih kamu pengen mengakhirinya karena apa ya? Karena di sini sebenarnya ya antara kamu dengan itu punya koneksi yang kuat, tapi kenapa masalah sepele aja mungkin jadi konflik gitu ya? Kenapa? Karena udah terlalu berharap di sini ya. Udah terlalu berharap kalau hubungan ini mungkin akan bisa bersama selamanya gitu. Ada seperti itu ya, padahal kamu kan masih pacaran. Kita masih pacaran aja, terus kamu berharap dia akan menjadi pasangan kamu. Nah, terus ada juga nih, dia kan dari sejak awal kan udah sama aku, Kak, gitu. Sudah susah senang kan sudah bersama aku, sementara kan kamu masih pacaran gitu loh. Dari masa pacaran itu kan kita masih bisa memilih. Kalau kita nggak cocok, kenapa kita mesti harus memaksakan begitu ya? Kalau nggak jodoh, kenapa juga kita harus mesti memaksakan ya begitu? Nah jadi kita itu memang harus dibuka pikirannya, open mind. Nah jadi di sini ada case-nya, kamu merasa ayo kita perbaiki hubungan ini. Nah, kalau misalnya masih bisa diperbaiki, ayo kita perbaiki. Tapi kalau tidak ada titik temu di antara kamu dengan dia, ya masalah ini tidak ada solusinya. Ya udah, arti kata itu tidak bisa dipertahankan.
itu tidak bisa dipaksakan untuk kita terus berjalan bersama, ya begitu. Jadi terkadang ya kita itu merasa, kita berpikir kalau ini memang jalannya kita, ya. Tapi ada juga beberapa dari kamu, ini nggak adil buat aku. Kenapa sih dulunya saat kamu susah bersama aku? Ini kan ada masa kamu dalam pacaran ya. Nah, beda halnya dengan percintaan kamu yang sudah menikah. Nah, seumpama ini kan udah masih pacaran. Terus memang sih dari awal kamu sama-sama dia, sampai mungkin pasangan kamu ataupun kamu itu bikin usaha, merintis dari tamat kuliah itu merintis. Jadi kamu merasa gitu ya, pasangan kamu itu merasa selalu ada buat kamu gitu. Nah, tapi tahu mungkin kamu dengan dia tidak berjodoh. Ya, jadi ada salah satu di antara kamu itu merasa, ini nggak adil. Kenapa sih kamu harus pergi dengan yang lain? Sejak dari awal kamu bersama aku, berjuang bersama aku, keluh kesah kamu atau aku, ya kamu tahu, aku tahu gitu. Kenapa sih? Nah, coba itu namanya kita terlalu berharap kepada sesuatu hal ya. Nah, sekarang coba rubah pikiran kamu, open mind kamu ya, buka pikiran kamu ya, jangan terpaku kepada ini harus jadi jodoh aku, enggak. Nah, jadi beberapa teman-teman kita ya merasakan itu, ya janganlah terlalu berharap ya. Jangan terlalu berharap. Mungkin dia ya terlalu berharap kepada kamu. Sementara ya kamu juga merasakan ya ini hubungan ya, kita mencoba. Kita cocok nggak kita? Bisa bersama nggak kita? Itu gunanya kita menjajaki hubungan ini. Itu dalam masa pacaran. Jadi tidak bisa dipaksakan, karena kalau dipaksakan endingnya itu nantinya pas saat kita sudah menikah. Ya, nah tapi beda halnya dengan jika kamu sudah menikah. Kalau sudah menikah itu pasti banyak halangan dan rintangan yang akan kamu lewati. Disitulah cobaan, mungkin Tuhan memberikan cobaan kepada kamu. Bertahan gak kamu dengan apa yang sudah kamu pilih, begitu. Ya itu. Jadi kalau kita sudah memilih, ini akan jodoh-jodoh aku berkomitmen dengan dia, aku menikah dengan dia. Ya mau tidak mau kamu juga harus terima konsekuensinya nantinya. Apa yang sudah kamu ketahui tentang dia, misalnya ya keburukan dia, kekurangannya dia, kamu harus bisa terima, ya begitu. Jadi itu yang harus kita pahami di sini. Itu supaya kehidupan kita itu bisa langgeng seperti itu. Jangan kita terlalu memaksakan. Itu aja, jangan terlalu berharap lah, jangan terlalu baperan gitu ya. Kalau memang jodohnya pasti akan ketemu. Terkadang kan kita suka tuh, kenapa sih dia pergi, bikin sakit hati aku, menangis, meratapi. Itu buang-buang waktu kamu gitu loh. Jadi kamu harus sadar, kalaupun dia itu harus ya pergi, harus benar-benar kayak ya harus meninggalkan kamu atau kamu meninggalkan dia, ya memang itulah yang seharusnya terjadi. Ya, makanya di sini aku melihat ada jalan yang benar gitu loh, jalan yang akan kamu tempuh. Ya, kalau kamu merasa itu jalannya kamu, ya udah kamu lewati. Jadi tidak bisa kita paksakan. Oke, kita akan coba lihat dengan kata tarot. Apakah yang terbaca di sini? Ya, oke, kita akan coba lihat kalau dari kata tarot seperti apa versinya ya buat teman-temanku. Dari kata tarot ini, apakah pikirkan orang ya, seseorang itu, kamu bayangkan dia. Ini ada Ace of Wands. Mungkin ada beberapa dari kamu itu punya kesempatan untuk memperbaikinya. Ya, jadi kalau kamu dalam masa pacaran, jika kamu masih bisa memperbaikinya, ya udah, kamu perbaiki, karena di sini ada harapan kamu untuk dia, ya, bersama dengan dia, gitu. Ya, ini juga ada kartu The Fool. Jika itu ada konflik yang memang terjadi pada kamu ya dengan dia, kan ini ada kesempatan nih, ada Ace of Wands. Intinya kamu coba bertindak, atau dia yang bertindaknya. Ini kesempatan aku untuk memperbaiki semuanya. Mungkin ada sih kesalahannya dia. Entah dia mungkin terlalu arogan, dia mungkin yang terlalu angkuh, dia mungkin yang terlalu toxic gitu ya, egois ya. Jadi di sini seperti ada satu hal baru yang mungkin akan dia rubah dalam kehidupannya dia. Jadi ada awal baru di sini yang terbaca. Ya, mungkin dia kembali ke kamu setelah mungkin terjedahnya hubungan kamu. Dia kembali kepada kamu dengan versi terbaiknya dia, karena dia sadar aku harus merubah semuanya. Ya, nah ini aku lihat bagi kamu ya di sini yang ingin memperbaiki, sama-sama ingin memperbaiki. Ya, dan aku juga melihat sini ada Seven of Swords. Memang sih ada di antara mereka ya, dia ya yang sudah membohongi kamu, sudah manipulatif gitu. Membohongi itu tentang apa? Mungkin ya tentang cintanya dia ke kamu.
dia merasa udah punya janji, aku pengen nikahi kamu, aku pengen berkomitmen dengan kamu, aku pengen ngajakin kamu ke sana ke sini. Tahu-tahu semua itu hilang gitu loh. Arti kata dia hanya memberikan satu PHP sama kamu gitu ya. Kamu di PHP ini sama dia. Nah, itu yang membuat kamu mungkin merasa sakit, kecewa dengan perbuatan dia. Udah berjanji tapi dikhianati gitu ya. Nah, itu yang membuat kamu merasa harus meninggalkan saat itu. Tapi di sini memang dia sudah berubah ya, kayak ya udah deh, aku nggak mau lagi membohongi kamu, aku tidak mau lagi menjadi orang seperti ini, seperti itu ya, begitu. Ini ada Queen of Cup. Nah, mungkin dengan kembalinya dia ya, dengan kembalinya dia itu mungkin makin membuat dia bergairah, makin muncul rasa sayangnya ke kamu, makin muncul. Mungkin itu tadi ya, terkadang kita diberikan dulu masalah di dalam hubungan kita biar kita tahu bagaimana rasa kehilangan, bagaimana hidup tanpa dia ya. Ternyata benar-benar nggak bisa. Makanya di sini dia mencoba untuk memperbaiki diri dia ya. Ini ada Four of Pentacles. Apalagi mungkin seseorang ini punya masalah dari keuangannya dia. Kenapa? Dia stuck dari keuangan. Makanya mungkin dia seperti mencari kamu lagi. Makanya di sini ada the Fool, harus ada waspadanya kamu ya. Seseorang yang datang kepada kamu ini, apakah dia itu benar-benar tulus, atau ada yang dimanfaatkannya dia. Nah, mungkin bisa saja dia mencari bantuan untuk kamu, bantuan dari kamu gitu ya, untuk memperbaiki keuangannya dia. Ya, bisa saja itu terjadi di sini. Tapi di sini dia berpikir akan perjuangkan kamu lagi. Ya, ada seseorang yang seperti ingin memperjuangkan kamu di sini. Walaupun terlalu banyak masalah yang dihadapi, tapi memang saat terpisah dari kamu itu dia kayak nggak bisa gitu loh. Nggak bisa jauh dari kamu. Makanya dia seperti ingin perjuangkan kamu lagi. Dia mikir nih, apa yang harus aku lakukan untuk bisa memiliki kamu? Ya, jadi beberapa dari teman-temanku yang mungkin terkoneksi dengan readingan ini, ya, jika kamu benar-benar menginginkan untuk kembali ke dia, ya, jika ini ada hubungan yang stuck ya, atau berkonflik ya, jika kamu melihat ada perubahan pada dia, ya, kenapa tidak ya, beri kesempatan yang kedua buat dia, atau kesempatan ketiga atau keempat ya buat dia. Oke. Nah, kita akan coba lihat dengan kartu percintaannya kamu. Apakah di sini yang terbaca untuk selanjutnya tentang percintaannya kamu, jika kamu benar-benar menerima dia atau memberikan kesempatan kedua kepada dia ya? Apakah yang terbaca di sini? Oke. Apakah yang terbaca? Kita ambil 3 ya. Oke, satu lagi. Ya. Nah, di sini ada benar-benar dia merasa dia sudah mulai memahami kalau kamu itu begitu berarti buat dia. Ya, ini dia. Dia begitu memahami kalau kamu itu begitu berarti, dan seolah-olah tiada lain orang selain kamu gitu ya, yang bisa membuat dia bahagia, yang bisa membuat dia benar-benar bergairah begitu. Nah, ini saat mungkin kamu udah mengakhiri hubungan kamu dengan dia, mungkin saling terjeda. Di situ dia baru menyadari kesepian, kehilangan kamu, hidup tanpa kamu di sini. Dia merasa nggak bisa berbuat apa-apa. Aku sepi, aku galau, gitu ya. Itu yang dipikirkan dia. Nah, jadi ada you are trying to hard, give it time ya. Ada waktu di sini. Mungkin ada penantian yang cukup lama. Akhirnya dengan perjuangannya dia, ya, waktu itu akan segera tiba. Ya, mungkin kamu akan segera datang kepada dia, memberikan kesempatan kepada dia ya. Dan mungkin bisa saja inilah waktu akan menentukan semuanya. Ya, jadi dia berharap, aku berharap waktu akan berpihak kepada aku gitu ya. Itu yang terbaca. Kita akan coba lihat lagi di kartu ini ya, kartu hitam ya. Kartu hitam kamu. Oke. Nah, tuh dia pengen datang lagi ke kamu. Arti kata dia seperti menemukan jalan nih, jalan untuk mengarah ke kamu ya. Nah, kenapa? Karena antara kamu dengan itu soulmate. Di sini ada soulmate. Antara kamu dengan itu soulmate. Ya, bisa saja kamu dengan dia itu akhirnya, walaupun apa yang terjadi, mungkin sudah terpisah sekalipun, entah kemana, atau mungkin udah berpisah sudah sejak berapa lama ya. Tapi akhirnya kalau soulmate ya, akhirnya muncul kembali gitu. Memang sih hubungan kamu dengan itu sudah berakhir. Memang ada keinginan kamu tidak untuk memberikan kesempatan, tapi di sini
namanya soulmate ya mungkin pasti akan bertemu, walaupun dari hati kita itu udah mengatakan, oh aku nggak akan berikan kesempatan kedua, ketiga, keempat gitu. Itu terkadang hanya dengan omongan saja. Ya Tuhanlah yang membolak-balikkan hati kita ya, sehingga akhirnya kamu dengan dia akan ketemu kembali. Ya, aku melihat seseorang yang akan perjuangkan kamu. Key on a ring. Nah, jadi kamu akan banyak menemukan pilihan-pilihan nantinya ya. Saat kamu menemukan sebuah tantangan, ada yang membatasi hubungan kamu dengan dia gitu ya. Tetap ada masalah, tapi kamu bisa menyelesaikannya. Ini dia. Jadi seseorang ini akan perjuangkan kamu. Luar biasa ya. Kamu akan bahagia, tersenyumlah. Seseorang ini akan memperjuangkan kamu kembali. Oke? Chop it around. Dia akan menemukan cinta hanya pada kamu. Love is coming ya. Intinya dia mungkin akan memberikan surprise kepada kamu, atau kamu merasa kaget, atau kamu yang memberikan surprise kepada dia, bahwasanya mungkin dia sudah lama nih menunggu kata-kata dari kamu ya, menunggu kata iya dari kamu gitu, jawaban dari kamu ya, dan akhirnya saat ini kamu akan memberikan jawaban itu. Oke, teman-temanku, semoga aja antara kamu dengan dia itu bagi berkonflik, ya lagi terjeda atau lagi saling memblokir ya, semoga hubungan kamu dengan dia mulai membaik ya. Oke, sampai ketemu lagi teman-temanku, dadah.